warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menggunakan program SPSS untuk menganalisis penelitian dengan judul perbandingan metode kooperatif jenis jigsaw dan metode cerita untuk meningkatkan prestasi belajar PAI. Ini adalah penelitian perbandingan atau komparasi. Jadi kita ada dua hipotesis di sini. Yang pertama, hipotesis H0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode jigsaw dan metode cerita. H-nya, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode jigsaw dan metode cerita. Baik, jadi penelitian telah kita lakukan. Kita melakukan penelitian jenis eksperimen. Satu kelas menggunakan metode kooperatif jenis jigsaw, kelas yang lain menggunakan metode cerita. Kemudian kita memberikan tes pada siswa masing-masing di kedua kelas tersebut, kemudian kita bandingkan hasilnya. Kita peroleh data sebagai berikut. Jadi untuk metode jigsaw, hasil belajar siswa yang pertama adalah nilainya 77 sampai ada 30 siswa di kelas jigsaw. Ini adalah hasil belajarnya. Kemudian untuk metode cerita, dari siswa yang pertama 40, nilainya 48 sampai siswa yang terakhir. Jadi sampel untuk kelas jigsaw ada 30 siswa dan kelas metode cerita ada 30 siswa. Kita sudah peroleh data seperti ini. Kita akan menganalisis menggunakan SPSS. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memindahkan data seperti ini ke SPSS, dan untuk metodenya kita beri kode. Baik, kita masuk ke SPSS. Untuk SPSS kita klik di sebelah kiri bawah variable view. Kemudian di sini variabel yang pertama adalah jenis pembelajaran, jenis metode. Enter. Otomatis seperti ini. Kita akan beri kode untuk metode pertama jigsaw angka 1, kode 2 untuk metode cerita. Jadi kita desimal kita hilangkan 0, kemudian nilainya kita tentukan. Untuk nilai pertama jigsaw, metode jigsaw, kemudian 2 untuk metode cerita. Oke. Add. Oke. Kemudian untuk variabel kedua, hasil belajar. Hasil belajar. Jadi kita tidak pakai spasi. Enter. Karena nilai yang kita peroleh tidak dalam bentuk angka desimal, kita 0. Baik, jadi kita sudah tentukan dua variabel di sini. Kita ke data view. Pojok kiri bawah kita klik data view. Seperti ini. Kita tinggal input data. Di sini jenis metodenya yang pertama jigsaw itu ada 30. Kita copy 30 metode jigsaw, kemudian metode cerita ada 30 juga sampai 60. Ini jenis metodenya. Kemudian kita pindahkan data jigsaw sampai metode cerita.
pindah ke SPSS yang tadi. Baik, kita sudah pindahkan semuanya. Di sini data jenis metode dan hasil belajar. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menentukan apakah menggunakan jenis tes parametrik atau tes non parametrik. Kita membandingkan dua sampel tidak berhubungan karena yang satu pakai metode Jigsaw, yang satunya pakai metode cerita. Ini yang atasnya dua sampel saling berhubungan, two dependent samples. Kalau misalkan kita akan membandingkan dua kelompok, misalkan nilai pada sampel yang sama, misalkan pretest dan posttest untuk kelas A, kita dengan sampel yang sama kelas A, kita akan membandingkan sebelum tesnya, pretest dan posttestnya. Kemudian kalau yang bawahnya di sini berarti dua kelompok dengan sampel yang berbeda, yang satu pakai metode A, yang satunya pakai metode B. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang ini, tinggal kita menentukan mau pakai parametrik atau non parametrik. Cara yang pertama adalah kita perlu melakukan uji normalitas. Kita akan lakukan uji normalitas dari data yang kita peroleh, analyze, descriptive statistic, explore. Kemudian yang akan kita uji normalitasnya adalah hasil belajar, statistiknya continue, oke. Plotsnya dari sini normality, continue, plot, oke. Baik, kita peroleh output, kita tunggu. Baik, ini adalah tes normality-nya, test of normality. Kita peroleh nilai signifikansi 0,02 dan ini signifikansi yang kedua 0,09. Kita bisa menggunakan signifikansi dari Shapiro-Wilk. Di sini lebih dari 0,05, jadi data yang kita dapatkan itu berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal, kita bisa menggunakan tes jenis parametrik. Kita bisa menggunakan tes non parametrik apabila data tidak normal maupun normal, karena tes non parametrik data yang kita analisis tidak harus berdistribusi normal, tetapi kalau untuk tes parametrik data yang kita peroleh berdistribusi normal. Baik, karena kita menggunakan dasar Shapiro-Wilk, jadi data yang kita peroleh distribusinya normal. Kemudian kita lakukan uji T untuk independent sample. Baik, ini kita pilih. Kemudian hasil belajar, ini test variables, jenis metode kita groupingnya, kita definisikan metode pembelajaran grup 1 dan grup 2. Ada dua grup, continue. Oke. Ini adalah outputnya untuk tes independent sample. Untuk yang pertama, Leibniz test, kita melihat signifikansinya 0,285. Ini dengan asumsi variansinya sama. Jadi karena ini lebih dari 0,05, jadi untuk kedua kelompok belajar, yaitu dengan metode Jigsaw dan metode cerita, memiliki variansi yang sama atau homogen. Karena homogen ini, maka bisa dilakukan uji tes. Uji hipotesis bisa kita lakukan dengan membandingkan T hitung di sini dengan T tabel, atau dengan melihat dari nilai signifikansi di sini. Jadi nilai signifikansi
dari uji ini, uji independent sample menunjukkan nilai di bawah 0,05. Jadi merujuk dari ujarnya ini, jika nilai signifikansinya apabila lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi di sini nilainya kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode jigsaw dan metode cerita. Baik, itu kesimpulan yang bisa kita peroleh, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa dengan menggunakan metode jigsaw dan metode cerita. Untuk meannya kita bisa lihat dari output di sini, meannya jigsaw itu sekitar 80,27 dan metode cerita 60,37. Di sini ada perbedaan yang signifikan, artinya nilai hasil belajar di kelompok jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan metode cerita.